Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santet adalah upaya seseorang dengan niatan untuk mencelakai atau melukai seseorang, baik melukai fisik atau secara batin. Biasanya, prakteknya dilakukan dari jarak jauh dengan menggunakan ilmu hitam. Santet kerap dilakukan oleh orang yang mempunyai dendam tersendiri kepada seseorang, misalnya karena sakit hati atas urusan atau persoalan tertentu yang berujung konflik. Lantas bagaimana cara terhindar dari santet? Daripada penasaran, mari simak videonya hingga akhir. Sahabat Islamiyah, biasanya orang yang menjadi target santet akan mengalami kesakitan pada bagian tubuhnya atau sakit secara batin hingga mengalami gangguan psikologis. Gejala lainnya mulai dari susah tidur, kemudian mimpi buruk, dan yang mengalami sakit secara fisik, bisa tiba-tiba ada benjolan tersendiri di tubuh atau panas tersendiri pada suhu badannya. Jika memang benar-benar terkena santet dan kemudian pada suatu ketika diobati dan berhasil, biasanya dari tubuh yang terkena santet atau guna-guna itu akan keluar benda-benda aneh dari sejumlah bagian tubuhnya. Misalnya, keluar paku dari kemaluan, keluar hewan menjijikkan dari mulut, keluar kaleng atau perabotan butut dari perut, dan lain sebagainya. Biasanya, pelaku santet atau dukun menggunakan media agar santet itu bisa terkirim ke orang yang dituju. Ada juga media lain yang digunakan untuk mengirim santet, yakni melalui media hewan. Biasanya hewan tersebut diutus ke rumah seseorang yang menjadi target santet. Bisa jadi itu merupakan pertanda bahwa pemilik rumah tersebut terkena kiriman santet. Jadi jika melihat hewan-hewan aneh tiba-tiba muncul di rumah, Anda harus berwaspada. Ada 5 jenis hewan yang biasa dikirim sebagai media santet. Nah, apa sajakah hewan yang sering menjadi perantara santet? Simak videonya sampai selesai, agar tidak salah paham. 1. Ular. Ular yang disebutkan di sini berwarna hitam, berkepala unik, lebih mengerucut, serta besar. Ular ini biasanya ditemukan pada tengah malam sekitar pukul 11 malam ke atas. Sebelum ditemukan oleh penemunya atau target santet, biasanya ular tersebut akan mendatangi dalam mimpinya. 2. Siput atau keong kecil. Siput atau keong kecil adalah salah satu media yang dijadikan alat untuk santet. Harap waspada jika menemukan siput atau keong kecil berwarna hitam atau keemasan. Ukurannya biasanya 2 hingga 5 mili. Siput ini biasanya tidak datang hanya 1 atau 2 ekor saja, namun datang berbondong-bondong dalam jumlah banyak, dan dia akan datang mencoba masuk ke rumah target santet. 3. Ulat berbulu. Selanjutnya hewan yang dijadikan media santet adalah ulat berbulu. Ulat berbulu yang satu ini akan datang pada tengah malam. Jika ulat bulu ini adalah kiriman santet, maka penghuni rumah itu akan mengalami kepanasan pada sekujur tubuhnya. 4. Kalajengking. Kalajengking biasa digunakan sebagai media santet. Harap berhati-hati jika di tengah malam Anda menemukan kalajengking berada di rumah Anda atau ada di kamar mandi. Kalajengking tersebut tidak akan menyengat, namun akan membuat kesurupan seketika saat Anda melihat kalajengking tersebut. 5. Lipan atau kaki seribu. Lipan dan kaki seribu ini adalah media santet tertinggi dalam ilmu hitam. Jadi harap hati-hati jika ada lipan dan kaki seribu datang ke rumah. Disinyalir jika ada orang yang didatangi oleh lipan atau kaki seribu masuk ke rumah atau hanya sampai halaman rumah, maka dipastikan pemilik rumah tersebut akan mengalami kejadian aneh pada tubuhnya. Misalnya perut buncit, kaki bengkak, atau kesakitan pada sejumlah bagian tubuhnya. Santet biasanya dapat diantisipasi dan dicegah dengan perilaku baik kita, karena sesuai rumus kehidupan dan hukum alam. Ketika menanam kebaikan, maka yang lahir adalah kebaikan juga. Dan begitu pun juga sebaliknya. Cara lainnya untuk menghindari santet ini bisa dengan melakukan amalan soleh, misalnya dengan cara memperbanyak ibadah, perbanyak beramal, dan perbanyak untuk berbuat baik kepada sesama. Wallahu a'lam bishawab.
Semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari santet dan selalu istiqomah dalam hal kebaikan. Amin, ya Rabbal Alamin.